pada kesempatan malam hari ini, yaitu hoax dan tantangan pers di era digital. Jadi bagaimana dengan hoax yang semakin merajalela di media sosial, kemudian dapat memprovokasi massa yang berjumlah banyak. Jadi dengan adanya hoax ini dapat menyebabkan suatu problem yang sangat signifikan apabila melihat di Indonesia. Seperti kasus-kasus yang kemudian menjadi diragukan untuk kebenarannya dari hoax ini. Kemudian dengan pers, dengan adanya pers ini, bagaimana ini pers ini? Apakah benar-benar bisa bersifat independen atau malah juga memproduksi dari hoax ini? Karena hoax ini sangat beragam dan bisa melalui media sosial dan juga ada dari media massa. Kemudian ada lagi soal ujaran kebencian dalam media sosial ini. Untuk lebih lanjutnya saya berikan kepada materi pemantik ya untuk malam hari ini untuk menjelaskan. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Pada Mas Zenjar. Oke, terima kasih Mas moderator diskusi. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mengundang saya di acara diskusi terkait tantangan pers di hoax dan pers di era digital ini. Nah, saya sebenarnya kalau boleh jujur ini saya dijebak sama Mas Sulhan ini. Jadi saya sebenarnya tidak niat jadi pemateri, cuman ya kita sekedar sharing aja. Apa yang saya tahu mungkin teman-teman juga tahu. Artinya saya tidak menggurui, saya hanya sekedar sharing pengalaman apa yang saya dapat, apa yang saya ketahui, yang nantinya akan menjadi bahan diskusi untuk teman-teman yang ada di forum malam hari ini. Oke, yang pertama bentar, saya Oke. Kelihatan teman-teman ya? Ya kelihatan Mas, kelihatan. Oke. Sebentar. Hoax dan tantangan pers di era digital. Yang pertama, saya ingin mengetahui pendapat dari teman-teman sendiri tentang sebelum kita melangkah mengenal bagaimana kita mengetahui tantangan pers di era digital ini. Saya ingin tanya kepada teman-teman, mungkin di sini ada yang mengetahui apa itu pers. Halo, dengar ya? Dengar suara saya Mas ya? Halo, dengar Mas. Halo. Oke. Barangkali teman-teman di sini saya mau tanya dulu. Kita sepakati bersama. Saya mau tanya bahwa apa sih yang jenengan ketahui tentang pers itu sendiri? Teman-teman mungkin ada yang 1-2 teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya mungkin. Monggo teman-teman dari peserta yang ingin berargumen di sini. Silakan. Atau lanjut aja, Mas Anma? Ya, boleh lanjut? Ya, sementara lanjut aja, Mas. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Pers menurut Undang-Undang Pers Pasal 1 Ayat 1 Nomor 40 Tahun 99 adalah lembaga komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk suara, gambar,
data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi menurut Dewan Pers sendiri, pers adalah lembaga komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Artinya, sesuatu yang bukan melaksanakan kegiatan jurnalistik, apa saja Mas kegiatan jurnalistik itu? Ini yang 6M ini, ketika satu hal bukan tidak melaksanakan kegiatan jurnalistik, berarti itu bukan dikatakan pers. Seperti itu. Sedangkan fungsi pers nasional yang pertama, jadi Mas Anmah mungkin ngapunten ini ya, kita biar seframe dulu ya. Jadi biar urut kita pers itu apa, terus fungsinya pers itu apa, setelah itu gitu ya. Enggak apa-apa ya. Alon-alon nanti ya. Ya, enggak apa-apa, Mas. Siap. Yang pertama fungsi pers nasional sebagai informasi. Yang tentunya pers sendiri adalah informasi itu sendiri. Artinya informasi itu adalah salah satu bentuk dari outputnya pers sebagai fungsi. Yang kedua, fungsi sebagai pendidikan. Pers sebagai pendidikan, yakni sebagai ilmu bahwa teman-teman mungkin dari ilmu komunikasi, dari teman-teman broadcasting, ini memahami bahwa pers itu diajarkan jurnalistik, ilmu-ilmu jurnalistik, terus ilmu-ilmu tentang broadcasting itu memang diajarkan. Yang ketiga, pers sebagai hiburan. Jadi pers sebagai hiburan itu kita melihat sebagai contoh pemberitaan olahraga, misal pemberitaan lifestyle seperti itu masuk sebagai fungsi pers nasional secara untuk hiburan. Yang keempat, fungsi pers sendiri sebagai kontrol sosial. Nah, pers sebagai kontrol sosial sendiri, maksudnya adalah media massa itu berfungsi mengawasi jika ada pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi, memberikan kritik, juga koreksi atas perbuatan tersebut. Nah, pengawasan ini dilakukan pers terhadap pemerintah maupun masyarakat. Gitu. Jadi, artinya pers sendiri sebagai kepanjangan tangan dari apa yang terjadi di pemerintahan maupun masyarakat. Seperti itu. Yud. Dan kan, apa itu berita? Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu berita itu apa sih? Sebelum kita melangkah mungkin. Oke, lanjut ya. Jadi berita itu adalah satu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi. Jadi teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Nah, kita masuk ke dalam fakta versus opini di dalam pemberitaan. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh mengenal hoax atau pemberitaan bohong itu, sebenarnya kita harus mengetahui pers dulu, setelah itu apa itu berita dulu, setelah itu fakta dan opini di dalam pemberitaan. Yang pertama adalah, apa itu fakta? Fakta adalah satu hal yang dapat dikatakan fakta jika pernyataan dari narasumber bersifat real terhadap kejadian atau peristiwa. Jadi, semisal ketika Ibu Gubernur Khofifah mengatakan bahwa PPKM darurat akan berlaku mulai tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli, maka kejadian atau peristiwa yang bersifat real ini ya memang berlaku
Jadi mulai ada pos penyekatan, mulai diterjunkannya personel gabungan, mulai dibatasi kegiatan di masyarakat seperti itu. Jadi apa yang disampaikannya narasumber itu bersifat real terhadap kejadian atau peristiwa itu yang dinamakan fakta. Nah, fakta ini yang jadi modal itu pemberitaan kita sebagai wartawan atau pewarta dalam meliputi kegiatan jurnalistik untuk mengemas satu pemberitaan. Itu teman-teman. Lanjut. Yang kan opini apa? Opini ini secara harfiah atau secara bahasa, opini bisa berarti pendapat, pikiran pribadi, atau pendapat redaksi pers yang bersangkutan. Jadi ketika ada pertanyaan bahwa, Mas, apakah opini itu boleh dimasukkan di dalam unsur pemberitaan? Jawabannya adalah boleh. Jadi kedudukan opini dalam pemberitaan itu ada dua. Yang pertama adalah opini interpretatif itu diperbolehkan. Artinya ketika pewarta olahraga gitu. Saya mencontohkan ketika menuliskan saat Cristiano Ronaldo pada menit ke-67 mencetak gol. Nah, ada kata-kata caption seperti gol yang sangat indah dicetak oleh Ronaldo melalui sundulan atau bla 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 bla. Gol yang sangat indah ini kan berarti opini interpretatif dari atau pewarta itu tadi. Nah, opini seperti tersebut masih dalam tahap boleh di pemberitaan. Artinya opini ini bukan satu hal yang menyudutkan. Beda dengan opini yang menghakimi. Contoh, ada satu pemberitaan terkait Pak Jokowi misal. Saya memberitakan Pak Jokowi bahwa di dalam tulisan saya menulis bahwa tabiat Pak Jokowi adalah sosok laki-laki paruh bahaya yang kejam, yang congkak, yang jahat. Nah, opini-opini yang menghakimi seperti ini tidak diperbolehkan di dalam pemberitaan. Jadi dalam menulis pemberitaan, kita sebagai wartawan memang sangat berhati-hati ketika kita memilih kata, kalimat. Karena apa? Ketika kita mewartakan sebuah kejadian yang terjadi dengan apa yang kita lihat, itu kita tidak boleh berasumsi atau beropini dengan satu tujuan menghakimi. Seperti itu. Artinya, apa yang kita tulis, yakni apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita catat dari obrolan narasumber. Nah, seperti itu. Untuk konsekuensi opini pemberitaan, kan ada tuh biasanya di di kolom opini, contoh pada media cetak Jawa Pos ada namanya kolom opini. Nah, media cetak atau media seperti ini memang menyediakan kolom opini untuk pembaca-pembaca yang memang menjadi sasaran bagi perusahaan atau media tersebut. Nah, konsekuensinya apa, Mas? Jika pembuat opini adalah individu yang kredibel dan berdasar pada argumentasi yang jelas serta kuat, maka kemungkinan besar opini itu dihormati banyak orang atau pembaca. Jadi hanya sekedar dihormati dan mungkin bisa disanggah opini tersebut. Nah, itu pun berlaku kebalikannya ketika satu opini
yang dilayangkan oleh seseorang yang memang dia dinilai tidak kredibel, maka publik atau pembaca akan menilai itu sebagai angin lalu. Saya contohkan satu hal terkait kolom opini ini ketika mungkin rektor IAIN Tulungagung menulis di kolom opini mengenai apa contohnya adalah rektor IAIN Tulungagung menulis opini tentang kebijakan yang telah diteken oleh Jokowi itu ditinjau dari segi politik dan pemerintahan atau dari segi kebijakan publik dan lain sebagainya. Nah, itu memang kita ketahui bahwa individu tersebut itu memang kredibel dan memang argumentasi yang disampaikan di dalam opini yang ditulis di media massa tersebut, memang kita harus mengakui itu bahwa itu hasil argumentasi yang kuat, artinya ada argumentasi yang jelas, entah data, entah dari jurnal, entah dari bacaan, entah dari buku, atau salah satu teori yang mengatakan tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah, kita mulai masuk kepada segmen hoax. Hoax ini apa sih teman-teman sebenarnya? Hoax ini lebih kepada berita bohong, Mas. Oke, berita bohong, berita yang memang tidak sesuai fakta, bisa dikatakan seperti itu, hoax. Oke. Nah, ini menurut Pak Stanley, Pak Yosef Stanley ini adalah salah satu anggota Dewan Pers. Saya mengutip, beliau mengatakan bahwa ciri-ciri hoax menurut Pak Stanley yang beliau adalah salah satu anggota Dewan Pers, mengatakan bahwa ada 4 ciri pemberitaan hoax itu akan terjadi. Yang pertama adalah ketika pemberitaan itu menimbulkan kecemasan, kebencian, serta permusuhan. Yang kedua, ketidakjelasan sumber berita. Nah, pada alasan pertama, Pak Stanley mengatakan menimbulkan kecemasan, kebencian, serta permusuhan tersebut, banyak artinya banyak pemberitaan yang dilempar oleh, saya bisa berkata itu oknum salah satu oknum gitu ya. Kita lemparkan pemberitaan tersebut di salah satu media sosial, Facebook atau apa gitu, yang dari segi judul dia provokatif, sehingga banyak menimbulkan kebencian serta permusuhan di masyarakat. Biasanya pada pemberitaan ini ciri-cirinya yang pertama adalah banyak komentar negatif dan banyak saling silang pendapat di antara komen tersebut. Walaupun kita tahu bahwa perbedaan pendapat itu hal yang sudah biasa, tapi pemberitaan tersebut memang disusun atau di-frame untuk menimbulkan kecemasan atau kebencian pada satu golongan. Yang kedua adalah ketidakjelasan sumber berita. Nah, ketidakjelasan sumber berita ini banyak sekali faktornya teman-teman. Artinya memang kalau teman-teman sendiri tahu bahwa Dewan Pers saat ini, per hari ini, mencatat ada sekitar kurang lebih 47.000 media yang meliputi media elektronik, media massa, media cetak, dan media online. 47.000 teman-teman. Dan yang tercatat di Dewan Pers hanya paling update kemarin saya lihat 119, kalau ya 1619. Jadi sisanya kemana mas? Ya bisa jadi memang dia sedang, pertama saya tidak menyimpulkan bahwa media tersebut adalah media yang memang sumber hoax. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi memang
kewajiban perusahaan media memverifikasikan atau melegalkan medianya di Dewan Pers itu wajib hukumnya. Bisa jadi dari 47.000 Sumatem, KPMK dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, seringkali saya temui sendiri bahwa media yang tidak tercatat di Dewan Pers ini dilatar belakangi fanatisme. Nah, pada ciri-ciri ketiga ini, Pak Stalin mengatakan bahwa banyak sekali teman-teman ketika menulis satu pemberitaan itu, dia memang tujuannya berangkatnya dari fanatisme atau ideologi yang dianutnya. Nah, itu sangat bertentangan sekali teman-teman dari Dewan Pers sendiri, yang artinya memang wartawan memang harus netral. Kita tidak boleh memihak satu manapun. Artinya gagasan yang kita tulis, kita unggah, kita beritakan memang fair, dan itu bukan condong, kasarannya bukan condong kepada pemerintahan atau kepada condong salah satu LSM atau media tersebut seperti apa. Dan yang terakhir, ciri-ciri hoax menurut Pak Stanley adalah pemberitaannya terkadang menyudutkan pihak-pihak tertentu. Nah, pemberitaan menyudutkan pihak-pihak tertentu seperti ini bisa diketahui atau bisa kita temui banyak kita ketemui ketika contoh, mungkin teman-teman masih ingat ketika Pilpres 2014 kemarin. Jadi kita flashback ke 2014 kemarin, belasan media online memberitakan Ahmad Dhani akan memotong alat kelaminnya alat kelaminnya sendiri kalau tidak salah, jika pasangan Jokowi dan Yusuf Kala itu menang dalam ajang Pilpres. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah berita itu hanya bersumber dari akun yang mengatasnamakan Ahmad Dhani. Dan belakangan diketahui akun itu ternyata palsu dan Dewan Pers sudah memverifikasi. Dewan Pers sudah memutuskan media online yang salah itu wajib memulihkan nama baik Ahmad Dhani. Tetapi, ini yang seringkali banyak media yang artinya acuh terhadap kalau boleh katakan acuh terhadap ketika itu sudah disentil oleh Dewan Pers, ya sudah gitu, tidak memulihkan nama baik seseorang yang telah disudutkan itu tertentu itu. Nah, tapi uniknya adalah dari 17 media online yang dipanggil Dewan Pers, kurang lebih ada setidaknya 8 media online yang menolak hadir. Artinya memang saya tidak menyebut bahwa itu strategi dari media online tersebut untuk tetap menggulirkan isu-isu panas tersebut, tapi hoax tersebut banyak timbul dari pemberitaan yang memang penyedia atau perusahaan media itu memang dia tidak bertanggung jawab ketika sudah disentil oleh Dewan Pers, dan mereka menganggap bahwa kenapa harus memulihkan nama baik ketika ada hak jawab. Nah, ini yang seringkali menjadi bumerang bagi para narasumber atau para pihak-pihak tertentu ketika namanya dicemarkan. Nah, banyak media-media online yang saya ketahui tidak
terverifikasi media pers itu memberitakan satu pemberitaan yang menyudutkan pihak tertentu. Nah, pihak tertentu ini tidak terima, tapi karena tidak bisa dipidanakan, nah akhirnya media, kalau boleh saya katakan kasarnya, media bodong ini mengatakan balik kepada narasumber, ya kalau memang jenengan tidak terima dengan pemberitaan saya jenengan bisa menggunakan hak jawab ketika sampai tidak terima atau tidak setuju dengan pemberitaan saya. Nah, hak jawab seperti ini sangat berisiko para media-media bodong ini meminta atau menodong salah satu narasumber untuk memberikan dalam kurung fee terhadap pemberitaan yang sudah diunggahnya tersebut. Jadi memang kalau istilah Jawanya diweden-wedeni, teman-teman. Jadi memang alurnya adalah diberitakan lebih dahulu, ketika narasumber tidak terima, pihak media mengatakan bahwa ya monggo, kalau jenengan nggak terima bisa hak jawab dan jenengan undang saya sebagai klarifikasi gitu. Nah, nakalnya media-media tidak jelas yang ada di Indonesia itu seperti ini. Jadi ketika dia diundang, oke, jenengan bisa mengundang saya untuk hak jawab, tapi memang ketika saya menurunkan satu pemberitaan, ya minimal ada feedback yang diberikan dari perusahaan untuk media saya, misal iklan, misal atau amplopan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya pemberitaan hoax itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah Mas, sebelumnya maaf saya potong. Ini slide-nya belum berganti, masih halaman pertama. Masih halaman pertama ya? Bentar, ya. Bentar. Bentar. Ini sudah berganti? Sudah, Mas. Oke. Sorry teman-teman. Saya juga fokus tadi. Enggak bawa. Kamu tadi, Mas Anma. Nggih, mboten Kamu teman-teman. Saya lanjutkan ketika sudah berganti, Mas Anma? Ini sudah, Mas. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya pemberitaan hoax yaitu ada dua, teman-teman. Yang pertama, adanya praktik UGC, UGC kalau bahasa Jawanya user generate content. Nah, praktek UGC ini praktek di mana user atau pembaca memproduksi berita sendiri yang dimasukkan ke dalam media yang dia baca. Nah, praktek UGC ini banyak dianut oleh media-media yang memang dia menyediakan kolom-kolom pemberitaan untuk teman-teman dari, misal istilahnya itu netizen journalism. Jadi ada beberapa media yang menyediakan kolom bagi netizen journalism. Nah, praktek-praktek UGC ini termasuk dalam bidang tersebut. Jadi kita sebagai netizen itu memproduksi berita sendiri yang dimasukkan di dalam media yang dia baca. Setelah itu ada perjanjian bahwa pemberitaan atau apa yang kita tulis dari, misal saya sebagai netizen ingin mengunggah pemberitaan tersebut. Nah, hak cipta atau hak kelola atau hak tanggung jawab itu berada pada si netizen ini, si netizen journalism atau si citizen journalism ini. Jadi bukan lagi tanggung jawab atau bukan lagi tanggung jawab dari perusahaan media tersebut. Nah, ini banyak kita temui, teman-teman, dari beberapa media massa yang memang boleh dikatakan, saya tidak menyebut merek, namun praktek UGC ini masih, menurut saya, ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lahirnya pemberitaan hoax. Artinya kita
kita sebagai netizen, kita sebagai pembaca bisa loh memproduksi berita sendiri dengan melemparkan, kita menulis satu berita nih, kita lemparkan di salah satu platform media massa yang dia memang menyediakan untuk itu dan diberitakan dan itu muncul sebagai produk jurnalistik. Namun pertanggungjawaban dari pemberitaan tersebut itu mutlak milik si pengunggah itu tadi. Jadi perusahaan media tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dituliskan oleh pembaca itu tadi, pengunggah itu tadi, penulis itu tadi. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi lahirnya pemberitaan hoax ini terjadi ketika iklan dan berita pesanan. Nah, ini teman-teman. Maksudnya apa? Ketika kita sudah berbicara sebagai perusahaan media, saya juga tidak naif ketika saya dituntut untuk mencari iklan. Misal iklan di salah satu institusi dengan pemberitaan dan lain sebagainya. Nah, pers, pembaca, dan iklan ini berada pada logika ekonomi. Artinya, apa yang pasar inginkan, apa yang pasar mau, kita menyediakan gitu loh. Kita yang memberikan. Wong kita memang kita dapat feedback dari pemberitaan tersebut. Itu logika ekonomi memang sudah masuk dalam dunia pers. Saya juga masih sedikit rancu karena posisi saya sendiri sebagai pewarta juga saya setuju dan saya juga tidak setuju dengan ini. Ketika saya tidak setuju, saya berpikir bahwa salah satu perusahaan memang kalau kita berbicara perusahaan, maka caranya memang profit. Apa yang perusahaan keluarkan untuk menggaji karyawan misal. Jadi istilahnya begini, para pemilik media mengatakan bahwa kalau memang nggak ada iklan yang masuk untuk menyokong di media kita, terus kita gaji kalian dari apa gitu. Nah, itu yang menurut saya itu yang faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya pemberitaan hoax. Dan berita pesanan, nah ini tentunya untuk berita pesanan ini tentunya sedikit agak menyalahi aturan sebagai kode etik jurnalistik. Berita pesanan ini biasanya memang dipesan oleh salah satu institusi, lembaga, individu untuk memberikan citra lebih, untuk memberikan pemberitaan yang positif, untuk membangun apa yang dikerjakan dari satu perusahaan, satu institusi itu membangun agar intinya citra mereka di masyarakat positif, seperti itu. Nah, bagaimana cara pers atau cara teman-teman masyarakat ini melawan hoax? Saya memberikan opsi empat cara ketika kita menghadapi pemberitaan yang kita masih rancu, oh ini hoax atau enggak ya. Yang pertama, cek laman resmi berita tersebut. Artinya apa, Mas? Artinya ketika kita mendapat salah satu informasi dari salah satu media, sebut saja media abc.com. Nah, kita bisa mencek perusahaan media tersebut sudah terverifikasi belum ke Dewan Pers. Kalau memang belum terverifikasi, bisa jadi kita perlu mewaspadai bahwa wah ini jangan-jangan memang satu dia tidak terverifikasi, dua memang ini ada indikasi gitu. Yang kedua, periksa fakta-faktanya. Periksa fakta-faktanya ini artinya adalah kita running pemberitaan. Untuk misal satu kasus A. Nah, teman-teman dari
dari teman-teman mahasiswa atau masyarakat sendiri ketika menerima satu pemberitaan dari abc.com, www.abc.com, jangan langsung kita percaya bahwa oh ini memang benar, ada statement dari salah satu pejabat. Itu belum tentu menjadi satu hal yang bersifat fakta. Kita perlu memeriksa fakta-fakta tersebut dengan membandingkan dari beberapa sumber berita. Nah, pembandingan ini, saran saya, teman-teman bisa membandingkan dengan pemberitaan yang sama di media-media yang kredibel, yang punya nilai kredibel tinggi di negara Indonesia. Contoh, kalau saya bisa menyarankan sendiri, Kompas, Tempo, Kompas, salah satunya itulah sebenarnya. Yang ketiga, kita bisa mengecek keaslian dan keabsahan foto itu dari teman-teman bisa coba download dulu ketika ada satu pemberitaan yang misal menyudutkan, misal Pak Jokowi di framing misalnya nih membunuh satu orang misal. Nah, apakah foto yang ditampilkan itu benar-benar Pak Jokowi sedang membunuh atau ingin membunuh? Misal Pak Jokowi fotonya sedang membawa arit misal. Kita bisa memverifikasi itu dengan mendownload gambar tersebut dan mendrag, memasukkan di kolom pencarian Google Image. Nah, tentunya banyak sekali informasi yang kita dapat dari satu foto tersebut. Yang terakhir adalah cermati judul-judul yang provokatif. Nah, kenapa Mas kok kita harus mencermati judul-judul yang provokatif? Pemberitaan hoax itu cenderung memakai judul-judul yang sensasional. Artinya, banyak judul yang memang tidak masuk, kalau boleh saya katakan, memang banyak judul-judul yang menyebutkan salah satu pihak tertentu dengan menggoreng salah satu isu. Misal dia memframing dari satu tokoh, misal Pak Jokowi di framing seakan-akan Pak Jokowi adalah antek-antek masyarakat, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mas apakah pada pemberitaan itu tidak boleh memberikan judul-judul yang provokatif? Menurut saya boleh, asal isi pemberitaan itu masih tergolong dalam fakta, artinya real, bukan dari pemberitaan yang memang tidak jelas sumber beritanya, sumber datanya, seperti itu, teman-teman. Oke, Mas, maaf sebelumnya ya. siap. Ini slide-nya tidak bergeser ini, tetap silahkan Bu. Lanjutkan Mas. Terakhir dari laptopnya agak memang laptop jadul Mas, jadi mohon gini aja ya. Oh iya, ya Mas, benar. Ya nggak apa-apa. Ngapunten teman-teman, laptopnya kurang mendukung. Ini tadi untuk faktor tadi sudah ya? Oh, sudah Mas. Nah, yang terakhir ini bagaimana cara melawan hoax ini tadi yang sudah saya paparkan. Yang pertama, kita cek laman resmi berita tersebut sudah terverifikasi di media, di Dewan Pers atau belum. Yang kedua, kita periksa fakta-fakta yang kita anggap sebagai pembanding dari beberapa sumber berita. Kita bisa mengecek satu pemberitaan yang sama di sumber berita yang berbeda. Dan ketiga adalah cek keaslian atau keabsahan foto di kolom pencarian Google Image. Dan yang terakhir adalah cermati judul-judul yang provokatif. Seperti itu, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ada mungkin dari teman-teman yang memang kurang setuju dengan pendapat saya atau ada yang didiskusikan kembali, monggo. Saya kembalikan ke moderator.
Oh ya, terima kasih Mas atas pemaparan materinya. Eh, di sini bahwa sangat gampang sekali apa yang dijelaskan oleh Mas Zainul. Tapi di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu sebelum kita jawab. Gini Mas, bagaimana media press itu lebih terlambat memberitakan dan Gimana? ketika Apa, Mas Anma? Bagaimana eh, Pak? suara saya jelas, Siap-siap. Mas. Oke, oke. Ya, maksud saya gini, bagaimana ketika media press itu terlambat memberitakan informasi dan berita tersebut misal lebih didahului oleh beberapa oknum atau orang, misalnya ada foto atau gambar yang foto tersebut tidak ada deskripsinya, kemudian ada yang terprovokasi. Nah itu kan juga Mas. Mhm. Jadi bagaimana untuk press itu sendiri? Eh, Misalnya, misalnya mengandung unsur hoax dan ujaran kebencian. nah, di dalam pers sendiri memang tentunya saya berulang kali menyampaikan bahwa jangan fokus pada pemberitaan itu, jangan terlalu percaya pada pemberitaan itu terlebih dahulu. Yang pertama itu, yang kedua cermati siapa pembuat pemberitaan tersebut. Siapa ini bisa dari kita menelisiknya dari mana foto tersebut. Misal kalau memang ada pemberitaan dari foto yang memang sudah tershare terlebih dahulu, biasanya teman-teman dari antara foto, kalau teman-teman pewarta itu yang kredibel itu antara foto. Nah, saya berulang kali menyampaikan bahwa jangan terlalu percaya terlebih dahulu kepada sumber-sumber yang memang kita peroleh dari media-media yang tidak jelas. Seperti itu, Mas. Jadi kita memang butuh pembanding. Oh, apakah ini benar? Apakah ini apakah ini hoax? Kita memang butuh pembanding. Seperti itu, Mas. Oh iya Mas. Jadi gini Mas, di era sekarang ini kan ini membahas soal masyarakat ya. Masyarakat ini semakin banyak yang bermedsos dari usia muda hingga usia yang lebih tua. Siap. Kisaran dari anak SMP hingga sudah menikah berkepala dua mungkin. Siap, Di situ siap. kan misalnya media sosial itu lebih ramai, lebih viral daripada media massa. Nah, bagaimana untuk mengedukasi masyarakat dari pihak pers untuk media sosial? Misalnya ada buzzer di situ, misalnya Facebook media yang sering di situ digunakan untuk hoax dan ujaran kebencian. Misalnya bagaimana untuk pers itu? Kan masyarakat itu tidak tahu bahwa ini beritanya otentik, otoritatif atau hanya sebatas ini pendistorsian seperti itu, Mas. Siap, siap. Bagaimana kiranya? Nah, saya tentunya ini bukan opini saya sendiri. Ini Denpers dan Kominfo mengatakan bahwa ketika ada satu pemberitaan di Facebook, misalnya Mas Anma tadi kan berbicara ketika ada satu pemberitaan di Facebook gitu, ada yang namanya cek fakta atau opini di, sebentar, saya lupa, di Kominfo itu dia ada webnya untuk kita melaporkan apakah ini fakta atau ini hoax. Itu bisa dilaporkan di Kominfo untuk mengecek kebenarannya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bisa masuk dalam fanspage yang memang itu dilindungi. Jadi ada beberapa fanspage yang memang dia diakomodir oleh teman-teman dari pemerintahan. Contoh, ada fanspage, saya lupa namanya. Dia itu intinya fanspage tersebut. Jadi ketika kita menerima satu pemberitaan, itu kita bisa melempar di fanspage tersebut. Nah, di fanspage tersebut dari pihak pemerintah itu bisa mengecek bahwa ini hoax atau opini atau fakta itu ada. Bentar, saya lupa. Kalau untuk pemberitaan hoax
atau tidak, kita bisa mengeceknya itu di lapor. Bentar ya. Di Kominfo itu ada yang namanya pelaporan untuk pemberitaan. Nah, kita bisa lempar saja ke situ. Bentar, ini lapor sedikit lupa. Nah, pengguna, jadi ini. Bentar, saya agak sedikit lupa. Pengguna bisa melaporkan pemberitaan itu hoax atau tidak, dan secara langsung nanti Kominfo akan memverifikasi. Jika pemberitaan itu hoax, maka pemberitaan itu akan secara langsung di take down oleh pihak Kominfo. Kita bisa mengirimkan data itu ke aduan konten mail.kominfo.go.id. Nah, setelah melalui verifikasi tersebut, Kominfo juga menjamin kerahasiaan pelapor itu tadi. Jadi kalau memang yang melapor ini, contoh saya melaporkan satu pemberitaan di media sosial Facebook, saya belum tahu ini hoax atau enggak, karena anggap saja ini sudah ramai di Facebook Mas Anma. Saya laporkan karena saya takut ini berita opini atau berita hoax, saya laporkan ke aduan konten @mail.kominfo ini. Dan pihak dari kominfo.go.id atau pemerintahan ini tentunya sudah bekerja sama dengan Dewan Pers. Jadi ketika pemberitaan yang kita lempar itu tadi itu berupa hoax, maka sumber dari pemberitaan itu akan di-take down secara otomatis. Itu, Mas Anma, kalau dari saya sendiri pribadi. Monggo dari teman-teman mungkin ada menyangga atau ada tambahan lain, Mas. Bukan begini, monggo. Ya, terima kasih Mas Zainul. Monggo teman-teman kiranya ada yang ingin menyanggah atau menanggapi soal hal ini. Izin tanya moderator. Ya, silakan untuk bertanya Mas Yusuf dari Sidoarjo ini, dari Mojokerto. Terima kasih Mas moderator. Saya Yusuf ini gabung dari dapat info dari grup sebelah ini. Menarik juga sih Mas Zainul selaku pemateri. Salah satu hal yang saya kira yang sering terjadi adalah terkait framing pemberitaan. Misalnya pada waktu lalu Pak Jokowi menyebut terkait Bipang Ambrawang itu fakta, tetapi oleh pewarta atau media di frame ya. Iya, monggo. Ini sih saya pengen bertanya terkait framing. Oke. Terkait hoax ini memang kalau menurut saya kebanyakan kan bermainnya adalah di media sosial. Kalau di pemberitaan saya kira jarang kita temui. Tetapi terkait framing yang dampaknya ini lumayan besar juga itu sering terjadi. Misalnya ketika Pak Jokowi menyebut Bipang Ambrawang itu oleh pewarta atau beberapa media kan disunat beritanya atau informasinya menjadi misalnya ini saya ambil aspek Pak Jokowi mendukung masyarakat memakan babi atau memakan babi crispy itu. Nah ini kan fakta, tetapi inilah yang kemudian menjadi polemik dan ini saya lihat sering sekali terjadi Mas Zainul. Gimana kira-kira tanggapannya? Oke. Ya, langsung saja Mas Zainul untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Yusuf. Ya, terima kasih.
Ini pertanyaan dari senior saya sendiri nih, Mas Yusuf Habibie, orang asum ini. Ya. Jadi berbicara terkait framing pemberitaan, jujur di dalam pemberitaan itu ada yang kita mengenal sebagai framing pemberitaan. Artinya, jika saya boleh berpendapat bahwa apa yang diberitakan oleh teman-teman pewarta terkait statement Jokowi yang diambil untuk pengonsumsian daging babi crispy tersebut, apakah itu bisa dikategorikan hoax? Saya bisa mengatakan ya tidak juga, karena bisa dimungkinkan bahwa yang dimaksud Pak Jokowi adalah apa gitu kan. Setelah running pemberitaan itu, ada juru bicara yang mengatakan bahwa ada aspek yang memang beberapa sektor di Indonesia tentunya itu memperbolehkan. Contoh di beberapa daerah memang memperbolehkan untuk mengkonsumsi babi dan lain sebagainya. Nah, terus seperti itu. Nah, nakalnya pewarta atau wartawan ini seringkali memframing atau melihat angle-angle yang ini debatable. Artinya apa? Artinya kembali pada aspek jurnalistik tadi, apakah itu termasuk dalam pemberitaan hoax? Saya kira itu memang bukan pemberitaan hoax, karena memang satu dinilai dari unsur pemberitaan atau beritanya itu faktual, itu dikatakan langsung oleh Pak Jokowi. Yang kedua, fakta yang terjadi ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau nggak salah itu mempromosikan salah satu makan babi atau apa ya Mas ya. Kalau saya tidak salah sepengetahuan saya, nah itu ya sah-sah saja. Itu bagaimana pewarta atau wartawan sendiri mengambil angle yang berbeda. Tujuannya apa Mas? Kalau saya boleh ungkap di sini, tujuannya ya ketika berita itu dinaikkan dan banyak membaca, maka traffic atau viewers yang terakumulasi dalam satu berita tersebut akan naik. Nah, konsekuensinya apa? Ketika pemberitaan itu sering muncul dan sering dibaca atau sering dilihat, maka akan traffic dari perusahaan media itu akan naik. Contoh tujuan dari beberapa wartawan mengunggah angle yang debatable tersebut memang untuk menaikkan traffic beritanya tersebut, Mas. Jadi memang seakan-akan kita dilemparkan bola panas di masyarakat dengan angle pemberitaan yang debatable di masyarakat. Namun ketika kita berbicara fakta, itu real dan itu bukan pemberitaan hoax. Menurut saya seperti itu, dan framing dalam pemberitaan asalkan tetap dalam koridor kode etik jurnalistik dan pemberitaan itu real, narasumbernya jelas, itu belum bisa dikatakan hoax. Begitu, Mas Yusuf Habibie. Ya, itu dari Mas Yusuf Habibie. Saya teringat Mas sama framing ini dari apa yang tadi Anda jelaskan dan ditanyakan oleh Mas Yusuf. Ya. Sebelumnya kemarin itu juga viral soal kamus sejarah itu, sejarah 1 sama sejarah 2 yang itu dibuat pada tahun 2014. Kemudian di framing pada isu soal kemarin penggabungan antara Kemendikbud dengan Kemendikbudristek. Kemudian ada juga framing dari salah satu pendakwah yang notabene Islam kanan yang pada saat itu ada pertanyaan soal menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya itu tidak boleh. Nah, itu sudah tahun sebelumnya. Jadi framing ini apakah sangat-sangat berbahaya dan ini menimbulkan gejolak bagi kehidupan masyarakat.
Seperti itu Mas. Jadi sangat-sangat berbahaya ini jika tidak mengetahui dan mengecek secara historis apa ini tujuannya untuk apa, kemudian dianalisa atau sumbernya dari mana dan itu ada pada tahun berapa gitu Mas. Jadi sangat berbahaya. Mungkin Mas Yusuf untuk menanggapi soal hal ini atau Boleh? jawaban dari Mas Zainul, monggo Mas Yusuf dengan pertanyaannya kurang puas atau bagaimana? Gimana Mas Yusuf? Saya kira sih tidak ada persoalan sih ya terkait apakah itu hoax atau enggak. Cuma dari sih saya memang tertariknya dampaknya selain hoax yang berbahaya kan juga framing ini sih. Itu Mas Anwar. Siap. Ya, terima Kalau kasih. Mas Anwar, Mungkin untuk kalau saya yang lain, oke. Teman yang lain ya mungkin silahkan ada pertanyaan? Mas Zainul, monggo. Monggo teman yang lain. Monggo, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Kita sharing santai aja malam ini. Apa yang ditanyakan, apa yang Silakan bertanya langsung yang diresahkan hidupkan dan bertanya. Ya, keresahan mengenai ini soal media massa atau mungkin soal media sosial yang ini berbeda teks sebenarnya. Monggo yang resah dengan framing atau dengan kemudian sambil menunggu penanya mungkin gini Mas, gimana? ulah buzzer itu Mas, saya melihat bagaimana ya sambil kita sering-sering Mas, jadi saya melihat di media sosial itu loh, mulai dari Facebook, kemudian YouTube, dan juga ada di IG yang sangat berbahaya ini ulah buzzer yang kemudian semakin menenggelamkan demokrasi sekaligus semakin menggelapkan soal fakta. Misalnya ada dari buzzer A menyudutkan ini, kemudian konflik, kemudian ada buzzer yang menyudutkan salah satu ormas misalnya, kemudian mendapat berbagai gejolak. Nah ini sebenarnya bagaimana Mas untuk edukasi kepada teman-teman bahkan kepada segala kalangan masyarakat mengenai ini loh framing ini berbahaya dan ini nggak usah dipikir teman-teman, nanti kita bisa terprovokasi bahkan ya kita juga akan merosting seperti itu Mas. Mungkin ada masukan Mas mengenai framing ini bagi teman-teman. Sebenarnya dari Dewan Pers sendiri itu sudah mengedukasi di beberapa wilayah dengan menyelenggarakan diskusi dan lain sebagainya tentang hoax dan buzzer tentunya. Nah, cara-cara yang dilakukan oleh Dewan Pers yang pertama, cermati dulu siapa yang menulis. Contoh, ketika yang menulis itu seorang wartawan, maka kita bisa skeptis. Jangan terlalu percaya terlebih dahulu bahwa wartawan. Tentunya tulisannya berupa karya jurnalistik, belum tentu apa yang ditulis wartawan itu sebuah karya jurnalistik. Bisa jadi wartawan ini menuliskan karya opininya. Jadi ada dua cara yang ditawarkan oleh Dewan Pers kepada masyarakat mengenai semakin menjamurnya buzzer ini. Balik lagi sih Mas, jadi yang pertama, ketika kita membicarakan satu pemberitaan, lihat siapa yang membagikan atau siapa yang share. Kalau itu wartawan, bisa dilihat wartawan itu sudah tersertifikasi atau belum di Dewan Pers. Sertifikasi wartawan itu melalui UKW, uji
kompetensi wartawan. Nah, tentunya ketika teman-teman wartawan itu jika sudah melewati proses UKW dan dia sudah disahkan oleh Dewan Pers bahwa dia sudah lolos, makanya maka wartawan tidak akan memberitakan hal-hal yang berupa opini. Satu. Yang kedua, Dewan Pers memberikan satu platform untuk kita mencari. Kalau misalnya teman-teman mengakses di dewanpers.org.id, di laman pertama itu ada yang namanya pengaduan online. Pengaduan online ini bisa dilakukan oleh semua kalangan. Yang kedua, pendataan media. Nah, teman-teman ini bisa melihat media ini sudah terverifikasi atau belum itu dari sini, dari pendataan media ini tadi. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara kita menangkal atau mengedukasi masyarakat untuk menangkal hoax dari buzzer-buzzer. Nah, Mas Anma, yang saya ketahui, kalau mungkin teman-teman boleh koreksi jika saya salah, buzzer kebanyakan untuk yang saya ketahui di Twitter, satu, ciri-cirinya adalah satu, dia akun baru, artinya dia belum lama berada di satu jejaring sosial, entah di Facebook dan di Twitter. Dua, dia biasanya menggunakan narasi-narasi yang sama. Contohnya ketika narasi, misal buzzernya, kalau kita bicara tentang buzzer Jokowi, ya narasi yang disebutkan memang itu aja. Narasi Jokowi baik, Jokowi 3 periode, Jokowi sanggup untuk melakukan ini dan melakukan itu, Jokowi dan lain sebagainya. Jokowi maha benar. Jokowi maha benar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ciri-ciri buzzer itu cenderung yang saya temui di Twitter atau di Facebook, dia melakukan bot. Paham ya teman-teman? Bot itu ketika kita men-share satu berita, satu naskah gitu, jadi dalam 1 jam kita bisa men-share pemberitaan itu secara terus-menerus, otomatis, itu namanya bot. Itu sih. Jadi perlu juga edukasi di masyarakat bahwa jangan terlalu percaya dengan akun-akun yang baru, bahkan akun-akun verified pun ketika dia memang terindikasi bahwa dia buzzer dalam tanda kutip, kita ya perlu skeptis akan opini atau pendapat yang ia utarakan, ia sampaikan atau ia tulis di media tersebut. Seperti itu sih menurut saya, Mas Anma. Monggo, teman-teman. Oh ya, terima kasih Mas. Mungkin teman-teman di sini sudah menyiapkan pertanyaan. Silakan untuk bertanya, monggo. Ada Mas Aris dari teman pers ini juga. Monggo bertanya Mas Aris, Mas Kapit, dan lainnya, monggo. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan dari Madat Club. Silakan bertanya ini. Monggo. Nggih. Perkenalkan, saya temannya Mas Yusuf dari Madat Club. Izin bertanya, Kanda. Kalau nggak salah, Kanda Zainul itu kan hari ini di media, dan ini terkait dengan isu hoax ya. Apakah sebenarnya hoax itu ada bisnis lah istilahnya, karena ketika kita ngomong terutama pada masa-masa menjelang pemilu seperti itu, berita bohong ataupun yang mengarah pada negatif campaign dan lain sebagainya itu marak sekali terjadi. Ini sebenarnya dalam fenomena, karena kan saya mungkin melihat media pers itu cuma sebagai outsider ya, orang yang ada di luar. Kalau Mas Zainul mungkin ada di dalam. Itu sebenarnya apakah memang ada model bisnisnya
kayak apa namanya produksi berita bohong, kemudian apa namanya negatif campaign kalau dalam pemilu dan lain sebagainya. Karena ini yang kemudian mau nggak mau kan kita ngomong awam itu kan mudah sekali tergiring, apalagi kalau dia sudah dalam apa ya bahasanya bubble di dalam lingkaran orang-orang yang sama, semisal pro paslon 1, paslon 2 itu kan mereka sudah, apalagi tiap hari dicekoi berita-berita itu kan sulit sekali untuk melihat kenyataan yang objektif, cuma dari satu sisi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apakah memang ada model bisnisnya atau seperti apa, dan sebagai insider, seorang insider pewarta itu gimana kalau Mas Zainul mungkin sebagai seorang jurnalis muslim itu menanggapinya. Seperti itu Mas, pertanyaan dari saya, mohon maaf kalau ada salah kurang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kusa. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi pertanyaan dari Madat Club, itu suaranya Sulkan Sudi itu, Kanda Sulkan Sudi itu. Monggo Mas. Kan Mas, saya rakyat jelata. Ya, rakyat jelita juga. Monggo Mas Zainul. Bismillah. Nah, ini kalau pertanyaan dari senior ini saya juga harus berhati-hati. Pertanyaan tadi kan, apakah ada model bisnis dalam lingkaran hoax itu terjadi? Apakah ada model bisnis dalam lingkaran pemberitaan hoax? Saya bisa mengatakan ada. Untuk berita titipan, kalau boleh saya buka sedikit dalam kelamnya dunia jurnalistik atau dunia wartawan, terkadang pemberitaan itu sebagai bisnis ketika berita itu berupa berita titipan. Artinya, saya sebagai pelaku yang beberapa kali memang melihat kondisi tersebut di lapangan, memang melihat bahwa narasi itu bukan dari, jadi kalau model bisnis pemberitaan hoax Mas, atau bisa dikatakan propaganda hitam lah untuk publik sendiri. Jadi alurnya seperti ini, ketika salah satu wartawan dari satu media itu diundang oleh satu, kita ngomong instansi atau perusahaan. Nah, model bisnisnya seperti ini. Kita diundang, kita dibuatkan satu narasi. Nah, narasi ini yang kita olah. Jadi bukan dari apa yang kita tanyakan, apa yang masyarakat perlu ketahui, apa yang mereka lakukan sebenarnya. Jadi narasi itu memang narasi pesanan, kalau boleh saya jujur, dunia kelamnya pers itu seperti itu. Kalau yang sejauh yang saya ketahui seperti itu. Kalau ditanya apakah ada model bisnisnya, saya bisa katakan ada. Modelnya adalah berita titipan itu tadi Mas. Dari senior saya yang saya hormati, Mas Sulkan tadi, ya, sejauh yang saya ketahui seperti itu. Ya, gitu Mas Sulkan. Ya, saya juga teringat dari kemarin ada acara di Malang juga mengatakan bahwa itu berhubungan dengan independensi dari pers sendiri. Bahwa ya kalau ingin independen ya nanti tidak dapat dana untuk operasionalnya dari lembaga pers, bahkan bisa gulung tikar seperti itu. Nah, itu logika ekonomi mulai masuk dalam lingkaran perusahaan media ketika ada case-case tertentu yang mengarah seperti itu Mas Anma, yang saya katakan tadi. Jadi kita dihadapkan pada satu case yang memang di satu sisi kita dituntut untuk keindependensian kita sebagai pewarta, tapi di sisi lain kita mau tidak mau kita harus membangun perusahaan kita dengan menyetujui salah satu MOU misal oleh satu perusahaan. Nah, itu sih Mas. Itu logika ekonomi sudah masuk di situ. Mungkin teman-teman dari yang ada di sini, mungkin ada dari teman pers mungkin sedikit tahu. Kalau saya sepengetahuan saya seperti itu.
Ya, itu Mas. Monggo teman-teman ada yang menanggapi soal hal ini. Ini ada Izin kok. ya. Ya, silahkan Mas Madat. Klub. Oke, sebelum ditanggapi teman-teman yang lain izin, mungkin terkait itu ya dampaknya bila kita mengambil misal ini kan ya saya punya cita-cita juga mungkin punya media gitu mungkin misal kemudian menerima apa ya istilahnya menerima bisnis ataupun MOU dengan perusahaan ataupun dengan salah satu calon dan lain sebagainya. Ini kalau bagi media sendiri itu mempengaruhi citranya ndak, apalagi kalau sampai dalam apa ya campaign black campaign ya dan lain sebagainya itu seperti apa kalau tanggapannya Mas Zainul? Karena kan apakah memang masih ada pengaruhnya kayak ini media ini tidak dipercaya oleh publik karena terlalu condong kan sekarang hari ini masyarakat semakin pintar juga kan sebagian meskipun sebagiannya tambah bodoh juga banyak. Itu seperti apa Mas? Citra itu bagi perusahaan media terutama mungkin Mas Zainul bisa cerita di Nusa Daily atau dulu di Lini Indonesia itu apakah memang ada citra yang ingin ditonjolkan oleh media tempat kita mungkin bekerja dan lain sebagainya. Nah, ngomong terlalu condong pada campaign juga kan menghilangkan bargaining juga nantinya. Siap. Ya. Ya monggo Mas untuk langsung kita. Kalau pertanyaannya adalah apakah mempengaruhi citra perusahaan media? Jawabannya iya. Di deskripsi saya mengatakan bahwa saya membredel dua media. Yang pertama adalah Tempo, saya benturkan dengan Kompas. Di salah satu pemberitaan atau saya sebutkan saja lah di pemberitaan konflik Papua. Nah, satu topik ini untuk misal pemberitaan konflik Papua, saya menemukan adanya dua perbedaan yang sangat signifikan. Masukkan kalau dengan ketahui bahwa citra perusahaan, apakah itu mempengaruhi citra perusahaan ketika masyarakat itu mulai bahwa ini condong ke pemerintah atau ini condong ke masyarakat atau ke tokoh-tokoh tertentu. Iya, memang condong seperti itu. Di dalam pada pemberitaan konflik Papua yang ada di tempo.co dan kompas.com, saya menemukan dua perbedaan yang sangat signifikan dari judul dan lead berita. Jadi dalam pemberitaan itu kan ada judul dan lead. Dalam dua unsur tersebut antara Tempo dan kompas.com, tempo.co dan kompas.com itu sudah sangat berbeda. Contoh, saya menyontohkan bahwa yang seingat saya pada saat pemberitaan konflik Papua, judul dan lead pemberitaan yang diberitakan oleh Kompas kebanyakan, saya ngomong kebanyakan ya Mas ya, kebanyakan itu mengarah pada statement Jokowi, presiden kita, yang kedua Kapolri, dan instansi pemerintah seperti pada saat itu pemberhentian internet kalau tidak salah di Papua itu Kominfo. Nah, ini bertolak belakang ketika pada bulan yang sama dengan tema yang sama pemberitaan konflik Papua di tempo.co, lead dan judul berita tidak banyak mengutip dari pemerintah atau institusi. Kebanyakan yang diambil dari Tempo adalah LBH Jakarta, LBH Indonesia, terus bagaimana rakyat Papua, aliansi rakyat Papua itu bagaimana aliansi atau mahasiswa Papua tersebut itu memaknai yang konflik yang Papua yang ada di pemberitaan itu. Jadi memang judul dan lead itu di tempo.co dan kompas.com pada tema
pemberitaan konflik Papua itu sangat-sangat berbeda. Dan saya menyimpulkan bahwa dari kasus tema pemberitaan konflik Papua, kecenderungan keberpihakan media kepada kapitalis itu nyata. Yang pertama, Kompas.com dari total berapa yang saya ingat ada sekitar 10 atau 15-an pemberitaan itu dia mengarah kepada kebijakan pemerintah yang disampaikan. Tetapi Tempo.co sebaliknya. Jadi Tempo.co dia mengambil framing yang berbeda dari judul, mulai judul dan lead. Dia mengambil dari mahasiswa Papua, mahasiswa yang ditangkap, tokoh-tokoh Papua, terus aliansi mahasiswa Papua yang ada di Jakarta, LB. Nah, saya menemukan ada dua keberpihakan. Yang pertama memang keberpihakan Kompas.com kepada penguasa dan Tempo.co kepada masyarakat Papua pada saat konflik Papua. Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa opini masyarakat yang timbul dengan pemberitaan yang ada saat itu, bahwa citra Kompas.com memang citra pemerintah, citra yang dibangun memang ya ini memang pemberitaan dari pemerintah, dari Kapolri, dari Jokowi, dari Menko Kominfo, dari Pak siapa itu lupa ya. Seperti itu Mas Sulkan. Citra yang didapat atau yang melekat pada perusahaan Kompas pada saat itu pada tema pemberitaan konflik Papua condong kepada penguasa dan Tempo sebagai oposisi condong kepada masyarakat Papua. Seperti itu. Ya itu tadi Mas Sulkan ingin menanggapi lagi mungkin Mas Sulkan? Oh ya, udah terima kasih. Mungkin kalau Tempo Kompas itu ya insya Allah saya tadi sudah memperoleh pencerahan lah dari Mas Zainul terkait dengan mungkin juga terkait dengan kalau media apa ya istilahnya media-media yang ada di online ya apa kayak Kempalan, Kang Reza yang ataupun Nusa Daily ini kan media-media baru ataupun tadi ada Mbak siapa namanya Yunda Erin juga di Afedrasi itu kan ceruk pasarnya kan tentu berbeda, citranya yang ingin dibangun kan juga mungkin kan juga tidak kalah dengan apa namanya imajinasi soal Tempo, Kompas ataupun Jawa Pos, karena saya sempat dengar cerita juga bahwa media-media itu juga dibangun oleh para apa istilah jurnalis-jurnalis senior di media-media yang saya sebutkan tadi, yang dulu pernah berkecimpung di situ dan kemudian idealisme kemudian membuat media-medianya sendiri-sendiri yang mungkin itu ya sebenarnya ingin saya kulik dari Kang Zainul ataupun misal tadi kayaknya ada Mbak apa namanya Erin tapi sepertinya sudah live juga. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Zainul soal apa namanya penjelasannya tadi. Siap. Ya, dari peserta mungkin ada yang ingin bertanya. Monggo dari peserta. Ini ada tinggal berapa ini? 12-an orang. Yuk, monggo silahkan bertanya. Monggo teman-teman silahkan bertanya. Mungkin ada sharing. Mas, gimana jadi wartawan? Gajinya banyak enggak? Enggak apa-apa. Karena saya tidak menyarankan teman-teman untuk berkecimpung di dunia wartawan kalau memang tujuannya untuk sugih. Ya, silakan teman-teman. Ada yang Bismillah tanya-tanya. Kepala Dinas. Ya, Bismillah Komisaris juga. Ya, teman-teman yang ingin bertanya monggo loh. Jangan sungkan, jangan takut.
Atau gini Mas, belum sama menunggu teman-teman bertanya, saya juga teringat Mas, selain dari dua tadi yang Anda jelaskan, seperti Detik misalnya, kemarin juga mengatakan bahwa ketika dia mengkritik pemerintah, kemudian diserang oleh beberapa buzzer, yaitu sistemnya seperti kepiting Mas. Jadi mundur-mundur, halus, memberitakan yang baik-baik, kemudian jika sudah citranya baik, kemudian maju lagi, mundur, itu cerita dari salah satu jurnalis Detik, seperti itu. Kemudian kan yang frontal itu kan dari Tempo, bahkan di Play Store kemarin juga diserang sampai ratingnya itu 1.1, karena terlalu barbar ketika mengkritik pemerintahan, khususnya Jokowi hari ini. Gitu. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Atau gini Mas, saya saja sambil menunggu temannya bertanya, apakah wartawan itu juga memiliki semacam perlindungan Mas, selain dari UU, misalnya ketika dia meliput, kemudian dia direpresi, apakah ada dari kawalan dari Dewan Pers sendiri, atau memang itu sudah kesadaran teman-teman jika ada temannya yang direpresi, misalnya ketika dia meliput, kemudian kameranya itu dipecah, disita, bahkan memorinya dibuang oleh aparat, atau gimana Mas? Eh, kalau perlindungan di luar undang-undang pers, menurut saya perlindungan ini yang ditanyakan perlindungan apa dulu? Kalau Ya, perlindungan ya. secara fisik, Uh, kita anu aja, Bismillah aja wes. saya secara fisik dan juga ketika nanti dijerat misalnya itu. Sejauh pengetahuan saya masuk berkecimpung di dalam dunia pers, memang perlindungan wartawan khususnya memang hanya diakomodir atau di backup oleh undang-undang. Untuk perlindungan secara fisik, artinya ketika perusakan, represif, memang ya kalau boleh saya mengatakan itu sebuah konsekuensi sebagai wartawan ketika di lapangan ditemukan misal ada pemberitaan demo dan pers tidak boleh memberitakan jelek-jeleknya aparat ketika ketika merepresi mahasiswa gitu. Ya, memang wadah kita undang-undang untuk bagaimana, contoh seperti wartawan Tempo kemarin, kalau Mas Anma ingat, di Surabaya yang direpresif oleh salah satu oknum, beberapa oknum dari terduga koruptor di Surabaya, itu memang pure itu memang tidak ada perlindungan khusus dari fisik atau dari bahkan dari media pun tidak ada perlindungan secara signifikan dari perusahaan media. Jadi kita hanya ditugasi sebagai contoh kartu pers. Kartu pers itu sebagai modal kita ketika kita mencari salah satu narasumber. Nah, sebenarnya ketika kita mewarta, ketika kita menulis satu pemberitaan untuk dan mengambil sumber dari salah satu narasumber misalnya, kita memang harusnya menawarkan terlebih dahulu. Nah, ini penting dicatat untuk teman-teman. Mungkin menurut saya harusnya kita memang harus minta izin terlebih dahulu dari narasumber. Artinya narasumber ini mengizinkan untuk diwawancara atau tidak. Nah, ketika wartawan ini direpresif, disakiti dalam fisiknya, direbut, bahkan ditonjok oleh salah satu oknum, beberapa oknum gitu, memang itu pure dari gerakan dari para jurnalis atau wartawan sendiri sih Mas. Jadi kayak PWI, kayak Aji,
atau KWRI itu pure memang gerakan yang memang kepedulian terhadap wartawan sendiri. Jadi kepedulian kepada sesama wartawan ketika direpresi. Itu sih Mas. Kalau perlindungan secara fisik tidak ada. Kalau perlindungan secara hukum kita memang dilindungi secara undang-undang. Asal apa yang kita jalankan itu sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik atau kode etik jurnalistik. Itu Mas, menurut saya. Mungkin dari teman-teman ada yang menyanggah, ada yang memberi masukan, monggo. Ya, teman-teman ada yang menanggapi, bahkan atau yang ingin bertanya mungkin sudah kepikiran tadi belum ingin bertanya, kemudian sekarang sudah ada gambaran, silakan. Mungkin dari teman-teman. Ya, Kalau saya ya, sambil menunggu dari teman-teman menanyakan, mungkin saya sedikit bercerita. Jangankan ketika kita memberitakan hoax misalnya, kita memberitakan fakta pun kadang memang Pak wartawan itu dalam kurung diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Contoh, saya buka saja ketika pengalaman saya memberitakan salah satu kalau kampanye itu, juru kampanye salah satu partai pada saat pemilihan bupati kemarin, saya memberitakan bahwa salah satu juru kampanye itu dia benar-benar mengatakan sara. Dia benar-benar mengatakan sara. Dan itu berupa fakta bahwa ada juru kampanye ketika dia kampanye di hadapan para audiens atau di hadapan masyarakat, dia memang benar-benar sara. Dia mengolok-olok satu golongan. Ketika saya tulis, saya naikkan jam 3 pagi kalau tidak salah, saya diancam mau dikirimi santet, mau dikirimi apa, mau dimatikan dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mas. Kalau ini dinamika aja di lapangan seperti itu. Jangankan hoax, fakta aja ketika kita mengungkap satu fakta, memang ya harus berani dan menanggung resikonya. Resiko itu pure para wartawan yang menanggung. Walaupun kita secara hukum kita dilindungi oleh Dewan Pers gitu. Asalkan kita dilindungi oleh Dewan Pers, asalkan itu sebuah produk jurnalistik dan bukan sebuah produk opini. Begitu kira-kira Mas. Oh ya Mas, seperti itu. Ya. Maaf tadi sinyalnya agak tersendat-sendat. Sini sudah enak lagi sinyalnya. Itu Mas. Mungkin gini Mas. Saya juga melihat bagaimana ketika fakta kemudian oleh pihak-pihak yang merasa dirinya dirugikan dari apa yang diucapkan, misalnya dari tokoh tadi yang mencalonkan diri kemudian itu kan, itu apakah ada Mas semacam tekanan mental ketika besok meliput lagi takut atau bagaimana Mas untuk seorang jurnalis itu seperti Anda? Tekanan mental kalau saya sebagai seorang manusia ya pasti ada. Ketika saya diancam bahwa saya ingin disantet, saya ingin dibegal, saat keluar saya ingin dipateni istilahnya, ada tekanan-tekanan tersebut. Tapi balik lagi, ketika niat saya adalah memberitakan satu fakta yang memang masyarakat harus tahu gitu loh. Ya memang ini konsekuensi apa yang telah saya pilih. Namun sebenarnya muaranya sama sih Mas Anma, kalau misalnya dengan tahu muaranya sama. Jadi saya ketika ada salah satu institusi atau perusahaan itu tidak terima,
pada pemberitaan kita itu pertama polanya dia mengancam, yang kedua dia akan menawarkan sesuatu sehingga saya sebagai penulis berita itu bisa men-take down atau menghapus. Sangoni Mas mungkin Mas. Ya, itu istilahnya kalau di Sidoarjo duit jin dipangan setan ya gue Mas. Ya, ya, ya itu kan juga berpengaruh pada elektabilitas dari si paslon itu kan, jika memang dia merasa dirugikan, Iya. meskipun itu fakta. Ya, bisa. Ya, ini dari teman-teman monggo, belum saya tutup. Ada yang bertanya? Karena tidak ada pertanyaan dan ini sudah malam, saya ini tutup nggak apa Mas ya, Mas Zainul? Siap. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan dan juga penjelasan dari Mas Zainul, sekaligus dari partisipasi teman-teman di sini. Di sini saya mewakili sebagai dari Buletin Rumah Bersama, sekaligus menjadi moderator. Di sini diskusi saya tutup. Mungkin ada closing statement dari Mas Zainul, monggo, satu kata atau beberapa kata. Dari saya cukup sih. Mungkin dari Mas Anma mungkin. Oh ya, ya saya tidak ada Mas. ya Intinya satu sih Mas, kalau saya sebagai pewarta, intinya satu. Jangan mudah percaya dalam satu pemberitaan kalau memang pemberitaan itu belum tentu benar kebenarannya. Itu sih Mas. Oh ya, terima kasih banyak Mas Zainul atas closing statement-nya. Itu mungkin teman-teman bisa live group setelah ini, live Google Meet. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.